Baik sahabatku semua, ini kita berjumpa lagi di video kali ini. Saya akan membahas bagaimana caranya menyelaraskan frekuensi dari gelombang suara walet yang timpang ya. Akibat kita sering umpama kita kotak-katik suara dengan cara potong sambung ya, sehingga banyak terjadi suara tersebut itu tidak merata desibelnya, dB-nya nggak merata. Jadi kadang ada yang suaranya nanti file ini tuh kecil, nah nanti masuk file berikutnya tuh suaranya sangat besar gitu ya. Nah, bagaimana cara membuat suara walet ini menyamakan frekuensi gelombangnya? Kita menggunakan dua aplikasi di sini ya. Ini sampel saja ya. Nah, saya memakai yang Audio Lab tapi tidak Pro ya, karena kalau Pro kan bayar. Jadi kalau Pro tuh yang bayar nggak ada hambatan. Yang kedua itu saya memakai Lexis Audio. Oke, kita akan buka mulai dari Audio Lab ya. Nih Audio Lab kita buka, kita cari, scroll ke bawah, kita mencari efek audio. Nah, oke, kita tekan efek audio, lalu cari file yang akan kita edit ya, yang akan kita selaraskan gelombang frekuensi dB-nya. Agar dia selaras suaranya, saya sudah bikin satu ini, ada DNA bahan ya, sebagai sampelnya. Nah, kalau sudah seperti ini, lalu kita geser kursornya ke bawah, kita cari di sini preset kompres ya. Nah, kita tekan di situ, di preset kompres ini. Lalu kita cari di hard limiter di minus 6 dB. Nah, lalu kalau sudah kita tekan OK. Kalau yang biasanya tuh Audio Lab yang Pro itu tidak ada hambatan ya. Tapi kalau jika ini ada hambatan, maka kita akan lakukan proses pengulangannya 2 kali. Ya, ini kalau tidak Pro kita nggak bisa ngedit yang file panjang ya. Nah, ini nggak jadi. Jadi kita kompres lagi, kita klik OK lagi ke hard limiter di minus 6 dB. Nah, dia proses. Oke, kita tunggu prosesnya. Setelah jadi, prosesnya seperti ini. Nah, ini tampilannya. Oke. Nah, di sini kita akan rename dulu namanya ya. Namanya kita rename sebelum kita save. Ini DNA bahan 1. Nah, oke. Setelah itu baru kita save dengan contreng pojok kanan bawah. Oke, file kita sudah tersimpan sekarang ya. Satu DNA suara waletnya sudah tersimpan, yang akan kita samaratakan gelombang frekuensinya. Nah, kita akan masuk ke Lexis Audio Lab ya, untuk melihat perbedaan gelombang antara yang sudah tersusun rapi dan yang masih belepotan. Nah, gelombangnya tidak sama. Nah, ini nengok HP-nya agak miring sedikit ya guys, karena ini adalah satu layar ya, saya rekam layar ya. Ini tampilannya seperti ini. Jadi kalau seperti ini nampak suara yang sudah diselaraskan gelombangnya sudah sama ya toh. Nah, nanti kita tekan file open kedua, ini perbandingan saja. Jadi ini perbandingan yang suaranya sudah sama rata itu seperti ini grafiknya ya, spektrumnya. Kita cari filenya yang akan kita edit itu, di klik open ya. Nah, nanti kita akan samakan suaranya. Ini sebelah kiri ini sudah serata hingga dengan yang sebelah kanan. Ini satu contoh ya. Kan terlihat di spektrum. Lalu kita masukkan file baru yang akan kita edit ya. Nah, ini dia DNA bahan 1. Oke, kita klik di situ untuk kita proses. Jadi nengok HP-nya agak miring nggak apa-apa ya guys. Peralatan kita kurang ya, ini hanya sekedar video untuk penambah pengetahuan saja. Nah, jadinya seperti ini. Nah, akan terlihat itu suara tidak merata antara sisi sebelah kiri ya toh, nah dengan sisi sebelah kanan. Ini adalah penggabungan dua jenis suara walet yang berbeda, jadi desibelnya berbeda. Kalau menggabung suara seperti ini langsung kita colok ke flash disk, maka suaranya akan timpang frekuensinya, satu besar satu kecil. Nah, ini yang akan kita sama ratakan gelombang frekuensinya agar tidak ada besar dan kecil ya. Nah, biar sama rata semua antara file 1 dan file 2 ini bisa sama rata semuanya. Oke, nanti di sini kita klik pojok kanan titik 3 ya. Itu kita klik di situ.
kita cari tulisan klik lagi efek, lalu scroll ke bawah, cari tulisan equalizer, amplifier. Nah, ini kita klik di situ. Oke. Nah, ini nampak grafiknya. Itu contreng bawah di EQ contreng itu dibuang, hilangkan saja. EQ contrengnya itu dihilangkan saja. Nah, seperti ini. Jadi di kursor yang saya geser ini ada variasi dB ya. dB mulai dari minus 20 dB hingga ke 20 dB plus. Nah, kita atur ke 20 dB plus ya. Kalau sudah seperti ini langsung kita nanti katakan apply ya. Nah, kita tekan di apply. Oke, ini tampilannya. Nah, ini dia. Nah, jadi kalau sudah seperti ini, gelombang antara file 1 dan file kedua ini sudah sama rata. Jadi ketika dicolok ke dalam flash disk, itu nanti masuk ke ampli ini suaranya sudah tidak timpang lagi. Nah, ini salah satunya ya. Contohnya kita ambil sedikit di sini, ini suaranya sudah rata antara file 1 dan file 2. Suaranya nggak keluar ya. Oh. Oke, nggak apa-apa, suaranya nggak keluar. Tapi ini pada dasarnya di video yang sebelumnya ini suaranya keluar, hanya saja di sini ada kesalahan teknis ini sehingga suaranya keluar. Ini sudah jadi ya. Ini udah rata semua antara sisi kanan dan sisi kiri sudah sama rata semua. Nah, kalau seperti ini tinggal kita save saja. Nah, ini kalau sudah tinggal save, tinggal bisa dioperasikan di ampli, kita pindahkan ke flash disknya file suaranya, lalu kita colok di ampli sudah oke, tidak ada suara yang timpang lagi. Ini kalau ada yang seperti ini pasti jeda nih, jeda suara yang tidak ada suara. Nah, jadi yang seperti ini nanti kita bisa potong cut. Nah, jadi tidak ada suara yang tersendat sama sekali ya. Jadi bisa suara yang tuh DNA-nya lancar semua, nggak ada jeda berhenti. Nah, itu yang perlu kita potong. Oke, setelah itu kita save. Nah, save kalau nanti di mode MP3 tidak bisa save, maka kita save ke mode WAV, ke web saja. Nah, jadi setelah dari WAV nanti baru kita ubah ke audio lab, dari WAV menjadi ke MP3. Nah, untuk itu setelah diubah ke MP3 sudah siap untuk dipergunakan sesuai dengan kebutuhan ya. Oke sahabat, itu saja video yang saya buat kali ini, mudah-mudahan ya bisa nambah sedikit pengetahuan ya. Nah, nanti kita akan berbagi beberapa tips-tips yang ya seputar tentang RBW dan lain-lain lah pokoknya. Oke, terima kasih buat para sahabatku. Jumpa lagi di video berikutnya.